silakan semuanya untuk bangkit berdiri. Karalapata rata kasata karalapata ya rata karalapata ya rata karalapata rata bakasata karalapata ya rata. Karalapata rata bakaya rata kasata karalapata rata bakaya rata karalapata ya rata shikaralapata ya rata karalapata rata bakaya rata. Karalapata rata bakaya rata karalapata rata kasata karalapata ya rata karalapata rata bakaya rata karalapata rata bakaya rata. Kalau Bapak Ibu sudah dikaruniai pasal lidah berpasal lidah sejenak. Karalapata rata bakaya rata karalapata rata bakaya rata karalapata. Kalau belum menguasai pasal lidah, belum dikaruniai katakan haleluya haleluya haleluya. Karalapata rata bakaya rata karalapata rata
Tuhan, mari sembah Dia. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Mari sembah Dia, sebab Engkau layak. Kami angkat perdamaian-Nya, sudah Tuhan Yesus Kristus lakukan sekaligus selama-lamanya Tuhan. Untuk setiap kami yang hadir, ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami, lahirkan kami kembali Tuhan. Kuduskan kami kembali ya Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sampai selamanya, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sekali lagi sembah Dia, sebab Engkau layak, Engkau layak, Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shanalaya Shande. Engkau yang kuasai semuanya Tuhan. Kami rindukan kehadiran-Mu. Ini acara-Mu, acara-Mu yang bebas pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Rabb. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih
memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pendamaian-Mu sudah terjadi atas hidup kami. Engkau yang melayakkan kami satu demi satu Tuhan yang hadir Tuhan. Tuhan, sore hari ini Tuhan, biarlah setiap pribadi Tuhan bisa menangkap akan setiap apa yang menjadi kerinduan-Mu Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami tidak mau masuk di dalam pujian penyembahan di hadapan-Mu Tuhan seperti biasanya Tuhan. Kami gak mau jadi penonton Tuhan, tapi kami mau terlibat di dalamnya Tuhan. Kami mau merasakan akan jamahan-Mu, dan kami mau menarik surga itu turun Tuhan dalam hidup kami. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Sekali lagi kita mau minta Tuhan membasuh kita. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Tuhan, jamah setiap bibir kami Tuhan, waktu kami mau menaikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu keluar dari hati kami, bukan karena sekedar kata-kata ya Tuhan. Dengan Roh-Mu Tuhan, sekali lagi ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba
sendiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau keluar dari hati kita bahwa kita itu tidak mau biasa-biasa aja. Setiap minggu kita datang, setiap minggu kita mau menyanyi, setiap minggu kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi kita mau mengangkat pujian dari hati kita yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya Tuhan. Biar ini keluar dari hati kami Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ini setiap jemaat lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kaulah segalanya Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang,
Kami mau mengagungkan-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan
cinta-Mu Tuhan, atas setiap anugerah-Mu Bapa. Segala yang Kau berikan buat kami Tuhan, ya Rabba ya Raya Basyeh. Makasih Tuhan, semuanya kami mengucap syukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami mau mengucap syukur, kami mau mengungkapkan cinta kami.
Seluruh
roh kita memuji Tuhan. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik saudara malam hari ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu. Satu dua orang berkumpul atas nama-Mu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan di tempat ini Tuhan. Kuasai tempat ini Roh Kudus, kuasai hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam yang indah ini Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai tempat ini. Ingin selalu Bapa sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamat malam Bapa di surga, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Engkau hadir di ibadah malam hari ini. Kuasai tempat ini Roh Kudus, kuasai hati kami. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hatimu Tuhan lewat mulut bibir hamba-Mu yang gak bisa apa-apa nih Tuhan, bukan siapa-siapa Tuhan. Layakkan hamba-Mu ini Tuhan, layakkan Tuhan. Ampuni setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, urapi setiap mulut bibir kami hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah menjadi penjala manusia Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini, biarlah bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kami kebaskan segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Bersihkan, tahirkan setiap kami Tuhan. Biarlah kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah hamba semakin kecil, Engkau semakin besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini, Pastor Winoto dan Ibu Lina. Terima kasih atas kesempatan malam hari ini. Saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Perkenalkan, saya Kesia. Terima kasih saudara malam hari ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Ada sukacita di tempat ini? Boleh berikan salam kiri kanan. Ada sukacita surga di tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Sharing firman Tuhan malam hari ini saya beri judul terus percaya, terus setia, terus taat. Untuk terus percaya itu mudah nggak saudara?
Udah nggak di masa yang hari-hari ini, kata dunia hari ini adalah hari-hari yang sulit. Benar nggak saudara? Kata dunia hari-hari sulit. Tapi kata anak Tuhan bukan hari-hari yang sulit kalau kita hidup selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, untuk percaya itu tidak mudah karena Tuhan berfirman, meskipun tidak melihat, kita harus tetap percaya. Keadaan saat ini tidak bisa dipungkiri saudara. Banyak saudara-saudara kita di luar sana ataupun di tempat ini, saya juga nggak tahu, yang mengalami kesulitan ekonomi, hubungan keluarga yang kurang harmonis, ataupun anak-anak yang mulai melawan orang tua. Itu nggak mudah saudara. Saudara sudah berdoa dan berdoa, tapi belum ada jawaban Tuhan. Tapi bila saudara terus taat, terus setia, mau terus tinggal di dalam firman-Nya, teruslah berdoa saudara. Meskipun saudara belum mendapatkan jawaban, berarti saudara masih diberi kekuatan. Tuhan belum selesai memproses saudara. Setiap saudara pasti mengalami proses Tuhan. Gak ada di dunia ini yang lepas dari proses Tuhan. Sama aja saudara, kalau kita mau naik kelas di sekolah kita harus belajar. Kita harus berproses belajar dengan rajin. Begitu juga ikut Tuhan Yesus saudara. Ikut Tuhan Yesus tidak mudah bila saudara tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Tidak cukup saudara kalau saudara hanya mau ibadah, ikut persekutuan dengan rajin. Tidak cukup itu. Tuhan mau hati saudara. Punyailah hati yang intim dengan Tuhan. Punyailah waktu saat teduh saudara. Saat teduh, nyembah saudara, nyembah. Nyembah itu sangat penting. Bila saudara di dalam keadaan terdesak ataupun berat, penyembahan saudara itu adalah penyembahan yang harum. Menjeritlah saudara. Tuhan suka dengan orang yang suka menjerit, dengan hati yang hancur. Tidak cukup kalau Anda berdoa dengan yang biasa-biasa saja saudara. Berdoa harus dengan nyembah. Yang sudah bisa dengan bahasa roh, mempunyai bahasa roh, silahkan memakai bahasa roh. Tidak semua orang yang berbahasa roh itu pun selalu dianggap kudus. Tidak semua saudara yang tidak bisa berbahasa roh pun sama di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hati saudara. Yang penting hati ini mau dibentuk saudara. Kalau saudara sudah nggak mau dibentuk, itu sangat sulit untuk next level, untuk naik level, untuk mendapatkan mujizat. Saya beri ilustrasi ya saudara. Kalau ada penjunan yang membuat tanah liat itu pasti dibakar, dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan penjunannya. Kalau tanah liat yang dibentuk itu nggak mau mengikuti tangan penjunannya, pasti bengkok-bengkok, ya enggak? Kalaupun dibuat misalkan wajan itu akan bengkok-bengkok saudara. Sama seperti kita, seperti saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mau dibentuk Tuhan, mau diproses Tuhan, ya kudu manut saudara. Gak bisa kalau saudara hanya datang ibadah, datang doa malam, gak cukup. Hubungan intim, kembali saya sampaikan, intimlah dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu perlu sekali. Di saat pagi, ada bangun saat teduh saudara. Di malam hari ketika mau tidur, bangun saat teduh saudara. Kalau saudara mau dibentuk, mau diproses, itu memang sakit saudara. Proses Tuhan itu enggak gampang, enggak mudah saudara. Saudara mau terima mujizat pun, saudara hanya hidup biasa-biasa aja.
tidak akan saudara alami. Saudara tentunya sering mendengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan. Mereka mengalami, bisa menyaksikan hidupnya karena mereka mau dibentuk, mau diproses, saudara. Saya boleh bersaksi di tempat ini, saya bisa berdiri di tempat ini, bukan kekuatan saya, bukan pilihan saya, saudara. Saya ini siapa? Ketika saya mulai berdoa, Tuhan, aku mau, Tuhan, mau hidup sesuai kehendak-Mu. Itu Tuhan mulai panggil saya, Tuhan, saudara. Ketika saya mau taat, ya saya harus mau dibentuk. Tidak mudah, saudara. Untuk berdiri menjadi hamba Tuhan, kita harus mentahirkan hidup kita, belajar hidup lebih kudus di hadapan Tuhan. Tidak bisa, saudara, kalau mau yang biasa-biasa saja. Kita bisa dibantu pulpet ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya. Saudara di sini membawa Alkitab atau Alkitab. Ini zaman modern, tapi saya nggak suka yang modern. Dari dulu saya Kristen sampai hari ini, saya menyukai Alkitab. Karena apa, saudara? Suatu saat kalau Alkitab saudara hilang, Alkitab saudara sudah tidak ada, saudara nggak bisa buka firman Tuhan. Anda harus tetap bawa Alkitab supaya Anda juga hafal firman Tuhan. Kita baca ya, saudara. Kita mulai 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, di sini akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, di sini saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini firman Tuhan. Jadi saudara nggak bisa kalau hanya mau suam-suam kuku. Mau suam-suam kuku ikut Tuhan, saudara nggak dapat upahnya. Harus benar-benar panas. Api saudara harus terus menyala-nyala untuk Tuhan. Lanjut. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini saudara tidak boleh hanya mengertikan dengan pengertian saudara sendiri. Ikut Tuhan, ngene ae wis nggak apa-apa, salah-salah titik. Itu tidak boleh, saudara. Itu namanya melanggar. Kadang kita ini orang dunia kadang ngalah ngono ora apa-apa wis titik-titik wae. Ini salah demi untuk kebaikan ndak ada, salah untuk kebaikan tuh ndak ada, berbohong untuk kebaikan juga nggak ada, saudara. Tuhan maunya kita ikut Tuhan itu lurus-lurus saja. Kemudian kita lanjut ya, saudara, yang tadi di ayat 6, akuilah Dia dalam segala lakumu. Dan jadi di setiap keseharian saudara harus mengikuti firman Tuhan. Saat teduh saudara nggak cukup hanya dengan doa. Saudara harus baca firman Tuhan. Firman Tuhan nggak cukup hanya dibaca, juga harus dilakukan. Seperti adik-adik di tempat ini. Adik-adik sudah melayani di tempat ini, juga harus dipenuhi hidupnya dengan penuh doa, dengan baca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita sudah melayani, tetapi pelayanan kita nggak dapat upah sorgawi. Jadi kita mesti melayani dengan benar di hadapan Tuhan. Siapapun saudara dan saya melayani dengan hati yang benar. Kemudian maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di sini saudara,
Kalau saudara sudah bengkok jalannya, Tuhan luruskan, saudara juga harus mau. Kalau saudara diluruskan Tuhan nggak mau, ya saudara akan bengkok jalannya, nggak jadi saksi saudara. Kita hidup harus jadi saksi. Di luar sana kita banyak ketemu orang-orang dunia. Kita harus jadi hamba-hamba yang berbeda di hadapan Tuhan, menjadi saksi, menjadi berkat ya saudara. Saudara harus tetap setia, harus tetap taat. Kita lanjut dengan firman Tuhan, Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10, kita baca dengan keras ya saudara. 1, 2. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati ya saudara. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan kekal saudara. Kita harus mengejar. Gak bisa kalau kita hidup dengan santai-santai aja, kita gak akan dapat. Saudara harus berlari. Gak bisa kalau saudara hidup dengan berjalan santai mencari kehendak Tuhan. Setiap hari mintalah rema dari Tuhan di dalam saat teduh saudara. Saya setiap hari selalu di saat teduh saudara, di saat teduh saya minta rema dalam hidup saya. Dan rema yang paling intinya paling sering saya alami, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Di masa sesulit apapun, kalau saudara bersandar dalam Tuhan, saudara pasti akan ditolong. Itu bukan omon-omon aja ya bahasanya Pak Prabowo. Itu bukan omon-omon, tapi itu janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi. Penggenapan janji Tuhan itu ada syaratnya saudara. Kita harus taat, harus setia, harus percaya, harus melakukan kehendaknya. Sama aja saudara. Saya beri contoh, kalau anak saudara minta iPhone, mahal gak harganya? Mahal. Berarti untuk ikut Tuhan juga ada harga yang harus dibayar. Seperti saudara akan membelikan iPhone untuk anak saudara, tentunya saudara punya syarat untuk anak saudara. Nih, kamu boleh beli iPhone. Mama, papa akan belikan iPhone untuk kamu. Tapi ada syaratnya, kamu harus rajin belajar. Ya enggak? Biasanya kayak gitu ya saudara. Sama saudara, saudara mau mendapatkan sesuatu dari Bapa di surga, ada syaratnya saudara. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, harus intim, tidak cukup yang biasa-biasa saja. Seperti saudara yang saat ini dalam kondisi hubungan tidak baik, semisal dengan anaknya, bantah, suka pulang pagi, teruslah delosor saudara, delosor sama Tuhan. Lutut ini untuk delosor saudara gunanya, delosor sama Tuhan. Pada waktunya Tuhan pasti akan dijawab saudara. Memang tidak mudah saudara. Untuk mendidik anak-anak saat ini itu tidak mudah. Bukan hal yang mudah. Anak-anak sekarang gak bisa seperti waktu dulu kita. Kalau mama papa kita ditakut-takutin. Nanti kamu ndak usah pulang. Kalau kamu ndak nurut mama papa, tambah ndak pulang. Kalau anak sekarang,
Kalau anak dulu takut, kalau enggak belajar rajin nyok, kamu enggak usah sekolah nih. Ya enggak apa, enggak sekolah mereka. Itu bedanya anak Gen Z sekarang. Jadi saudara, cara mendidik anak sekarang itu harus dengan contoh. Kita orang tua harus bisa dijadikan contoh bagi mereka. Saudara negur anak saudara, tapi saudara nggak bisa memberi contoh, nggak bisa. Saudara mau jadi saksi, saudara mau jadi berkat, ya saudara harus memberikan contoh untuk orang-orang sekitar. Kalau saudara digerakkan menabur di tempat ini, ya taburlah sesuai yang Tuhan taruh saudara. Kalau saudara mau terus setia, setialah di tempat ini juga. Kalau saudara sudah bertumbuh di tempat ini, teruslah setia dengan Bapak Ibu Gembala saudara di tempat ini. Apapun yang Bapak Ibu Gembala sampaikan di tempat ini, pasti itu dari Tuhan saudara. Gak gampang saudara. Jadi gembala, jadi hamba Tuhan itu gak gampang. Kadang jemaat itu enak ngomong, melakukannya itu loh gak gampang. Pasti saudara kadang begitu kan. Jangan melawan saudara. Kok Anda melawan, berarti Anda itu gak setia, gak taat, gak percaya sama Tuhan. Bahwa gembala di tempat ini ditempatkan untuk mendidik saudara di tempat ini seperti yang Tuhan mau tentunya, bukan yang saudara mau. Emang gak gampang saudara kalau mau hidup seperti yang Tuhan mau. Ikut Tuhan itu saudara, ngeri-ngeri sedap, ya enggak? Ngeri-ngeri sedap, enak tapi. Paham saudara ngeri-ngeri sedap? Awalnya ngeri uangnya, tapi tetap jalan, harus melangkah. Kalau saudara tidak mau melangkah, terus saudara menggerutu, gak iso iki, aku wis doa, aku wis nyembah. Itu namanya bersungut-sungut. Saudara harus tetap nyembah, terus berdoa sampai Tuhan menjawab doa saudara. Gak ada yang kalau saudara benar-benar nyembah, memberikan hati saudara, itu Tuhan tidak memberikan apa yang saudara doakan. Gak ada saudara. Pasti itu terjadi di hidup saudara. Karena saya pun mengalami saudara. Saya glosor untuk anak saya itu butuh waktu bertahun-tahun. Dari anak-anak kita biasanya mulai mau hidup sesuai yang dia mau itu saat anak kita di usia SMA. Usia SMA, mama-mama harus semakin memperhatikan anaknya. Anak sekarang nggak bisa saudara. Kalau dididik kenceng, suruh ibadah, suruh ke doa malam, kita kasih contoh saudara. Kita doakan. Nanti suatu hari pada waktunya Tuhan, anak-anak kita akan ikut kita. Gak perlu saudara paksa. Ya memang saudara harus ngomong terus, karena itu perintah Tuhan. Bahwa saudara ini percaya dengan doa saudara yang menyentuh langit, pasti Tuhan dengar. Kembali kita ke firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 5. Kita baca ya saudara. 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Nah ini saudara, kita menyerahkan hidup kita itu pada Tuhan. Kalau kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita pada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong saudara di dalam kesesakan saudara. Saya mengalami saudara, di minggu kemarin untuk anak saya bersaksi ini saudara ya. Hanya atas kemurahan Tuhan aja. Anugerah Tuhan boleh saya terima untuk anak saya. Anak saya mengalami 1 tahun
di pekerjaannya yang notabene ganti atasan. Dia udah di posisi head manager, tapi di atasnya kan masih ada GM. Ketika GM yang lama itu orang luar, itu sangat disiplin saudara. Waktunya pulang, waktunya masuk ya tepat waktu. Ketika tahun kemarin sudah digantikan dengan GM yang baru. Nah ini saudara, mulai anak saya mulai menggerutu, mulai intinya merasa sombong karena dia setiap melamar pekerjaan dimanapun pasti dia dipanggil. Nah, saya sebagai seorang mama, saya berdoa saudara, Tuhan, aku mau anakku di tempat di mana yang Engkau mau, bukan yang kami mau Tuhan. Tapi anak saya tetap saudara, intinya namanya anak-anak ya. Kalau sudah enak pengen lebih enak, gaji 2 digit pengen yang lebih lagi. Itu enggak salah, apalagi kalau di pekerjaan dalam tekanan. Dia yang tadinya itu merasa sangat benci sekali sama atasannya. Saya juga melakukan tiup shofar saudara tiap malam, pemutar balikan keadaan. Saya selalu berdoa. Dan benar saudara, pemutar balikan keadaan itu terjadi untuk anak saya. Amin. Atasannya yang begitu keras, begitu pressure dia dengan target-target, bisa duduk bersama saudara. Itu kalau bukan kebaikan Tuhan, bukan anugerah Tuhan, gak bisa saudara. Bisa duduk bersama, anak saya pamit mau resign. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Malam-malam saya ngomong sama anak saya tidak mau dengar saya. Sudahlah Ma, kalau dengar mama, saya mati. Lama-lama mati kalau kerja di tempat ini, dia bilang. Saya patahkan dalam nama Yesus, saya tetap Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Apapun yang besok anakku sampaikan, itu adalah hikmat yang daripadamu, keputusan yang daripadamu. Dan benar saudara, malam pagi saya masih resah. Namanya seorang mama, wah anak saya ini ngasih keputusannya dia mau resign. Ternyata saya begitu kaget saudara. Saya ketika siang saya ngomong, Tuhan, hamba menyerahkan dalam tangan-Mu. Apapun keputusan yang anakku ambil, biarlah keputusan yang dari Engkau. Jangan sampai ini salah dia memilih. Hari-hari ini mencari pekerjaan tidak mudah saudara. Apalagi yang sudah mendapat posisi tidak mudah. Ketika saya berserah, Tuhan bekerja saudara. Malam harinya saya telepon anak saya, gimana kok? Enggak Ma, Dodo tetap stay di Bali. Wow, saya menangis Tuhan luar biasa. Jadi anak saya tidak pindah saudara. Karena Tuhan ngomong waktu saya berdoa, anakmu harus terus stay, masih tetap stay di Bali. Dia nggak percaya. Anak-anak nggak bisa gitu. Apa ya? Kita sampaikan mamanya mau dengar suara Tuhan, mau peka, ya gampang saudara. Kalau saudara ngalami seperti saya, saudara jangan terus istilahnya kejar anak saudara. Doa. Amin. Itu rumusnya saudara. Ketika saya sudah tidak bisa berkata-kata, dengan alasan apa saya sampaikan sudah nggak bisa, ya udah saya berdoa the Lord, yaitu Tuhan luar biasa. Thank you Lord Jesus, thank you. Yaitu akhirnya orang yang bermusuhan bisa duduk bersama, bahkan atasannya menyampaikan sesuatu yang tidak diduga saudara. Kamu jangan pindah ke tempat ini. Saya juga ada penawaran menjadi direktur di tempat itu, tapi saya tolak bla 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 bla. Kemudian satu kunci yang membuat anak saya kuat. Anak saya itu bukan anak yang bisa dikasih tahu tanpa alasan. Harus ada alasannya. Alasannya apa melarang keluar dari tempat itu? Alasannya apa resign? Akhirnya dia bilang, karena Dodo dengar itu kok relate ya, masuk akal ya Maya. Ya udah. Terus kemudian satu kata kunci yang membuat saya nangis di hadapan Tuhan.
atasannya yang notabene freezer, dia bisa bilang, Pak, Bapak nggak mungkin boleh resign di tempat ini. Saya tidak akan menyebutkan namanya ya, mohon maaf. Pimpinan di tempat ini menyayangi Bapak. Oh, saya nangis, saya tersentak. Satu kunci kan, membuat anak saya kuat tetap di situ. Itulah Tuhan. Cara Tuhan itu tidak terpikirkan, saudara. Kalau kita terus taat, terus setia, terus delosor, minta apa yang kita harapkan sesuai yang Tuhan mau. Asal tidak dikte Tuhan, saudara. Di dalam doa-doa saya tidak pernah dikte Tuhan. Di dalam doa saya, di belakangnya selalu saya, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Itulah yang saya sampaikan, saudara. Saya nggak tahu di tempat ini, saudara mengalami kesulitan ekonomi, hubungan dengan anak kurang baik, atau dengan suami istri. Terus saudara, berdoalah minta pemulihan. Pasti saudara dengar, terus taat, terus setia, bangun hubungan. Saya tidak akan bosan menyampaikan bangun hubungan intim. Karena di doa saya Tuhan menyampaikan, sampaikan ke umatku, harus intim hari-hari ini. Karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Anak-anak yang suka nongkrong di kafe-kafe, boleh anak-anak nongkrong, orang tua juga boleh. Tapi pilihlah kafe yang bisa memberkati dan anak-anak maupun kita semua jadi berkat, saudara. Tidak mustahil kalau di suatu kafe kadang kita dipakai Tuhan untuk tuai jiwa. Di kafe itu kadang ada orang yang suntuk, yang hidupnya sudah merasa tidak ada gunanya. Banyak kan sekarang bundir bunuh diri. Karena tidak ada yang diajak ngobrol. Hubungannya dengan Tuhan juga gak ada, saudara. Makanya kita ini yang anak-anak Tuhan, saudara dan saya, mari kita kasih mereka yang jauh dari Tuhan, yang terhilang, kita rangkul di mana kita ada. Jangan kita istilahnya mementingkan diri kita sendiri. Saat kita di kafe, dimanapun, coba perhatikan. Kadang Tuhan taruh, sapa orang itu. Ketika saudara sapa, kadang jadi teman, jadi sahabat. Seperti kita hamba Tuhan. Kadang apa ya saudara? Untuk menerima sharing itu biasanya sharing itu tengah malam, saudara. Harus sabar mendengar itu. Mungkin saudara jadi hamba Tuhan tuh enak ya, enak. Tidak gampang, saudara. Saya ngalami karena di malam-malam saya ditelepon, kadang ada yang curhat. Itu memang itu pelayanan kami ya. Ya kita harus siap. Hanya saudara, teruslah mengalami Tuhan. Kalau saudara sampai akhir hidup saudara nggak bisa jadi saksi rugi. Karena Tuhan mau saudara jadi saksi, tuai jiwa. Ini kursi-kursi yang kosong ini, saudara ajak jiwa-jiwa baru. Saudara taruh di hati saudara, Tuhan, jadikan aku penjala manusia. Bawa saudara, tetangga, teman, siapapun, anaknya tetangga di tempat ini, supaya bisa mendengar kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Hidup kita ini untuk apa selain untuk memuliakan Tuhan? Hidup kita itu ujungnya memuliakan Tuhan di sisa hidup kita, benar gak saudara? Jangan sampai sisa hidup kita ini tidak ada gunanya. Harus berbuah. Berbuah saudara, berbuahlah. Sekecil apapun, saudara jangan berpikir berbuah itu menabur dengan uang. Tidak dengan uang, tidak dengan uang aja. Menabur dengan waktu saudara, menabur dengan doa saudara di tempat-tempat yang sunyi. Gak perlu saudara menunjukkan, wah aku berdoa loh tadi, mendoakan kamu. Saudara tentunya di tempat ini saling menyapa, saling kenal. Kadang saudara itu pasti ada yang curhat, ada yang sharing. Ya pesan saya saudara,
Meskipun saudara itu mengalami masalah, curhatlah di alamat yang benar. Curhat di hadapan Tuhan tuh enak saudara. Mau ngomong apapun, tidak ada yang orang sampaikan kemana-mana. Ya tidak semua lah. Hamba Tuhan itu kalau saudara curhatin kemana-mana, ya saudara harus milih. Kadang Tuhan tak teguhkan di hati saudara. Kadang saudara sudah tidak kuat, butuh teman, curhatlah di tempat yang benar. Nah itu namanya saudara, kalau saudara percaya bahwa mujizat itu masih ada, yaitu saudara terus hidup percaya meskipun belum melihat apa yang saudara doa, terus tidak perlu saudara minta alasan, beralasan apapun untuk percaya. Percaya itu memang tidak gampang saudara. Di ibadah saudara, Anda datang untuk cari wajah Tuhan. Ya isi, sebelum saudara datang di tempat ini, saudara doa Tuhan, sampaikan isi hatimu lewat mulut bibir hambamu yang menyampaikan firman. Saudara akan dapat pasti. Tapi kalau saudara gak berdoa, hanya datang kosong, saudara tidak mendapat. Kalau saudara memang dari rumah sudah berdoa, minta Tuhan sampaikan isi hatimu supaya hamba ini sesuai dengan yang kau mau. Pasti Tuhan sampaikan, pasti ada yang kena di antara firman yang disampaikan itu ke saudara. Kembali kita ke firman Tuhan selanjutnya ya saudara. Yesaya 40 ayat 31. Banyak firman, gak apa-apa ya saudara, nanti malam bisa dibuka kembali. Kita baca ya saudara, 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, di sini saudara, orang-orang yang menantikan Tuhan itu pasti mendapat kekuatan baru. Dan orang-orang yang selalu bersandar sama Tuhan tidak akan dipermalukan saudara. Pasti, saya pastikan tidak akan dipermalukan. Meskipun saudara dalam masa susah, kadang Tuhan itu kalau saudara mau mau mengingat kebaikan Tuhan, itu setiap waktu saudara. Saudara ingat kadang saudara pengen makan apa, tiba-tiba ada tetangga atau teman kasih, itu sudah berkat loh kalau bagi saya. Nah itu kebaikan Tuhan. Tapi kadang saudara kurang apa kalau saya boleh ngomong, kurang menyadari hal itu. Jadi kita kalau mau ingat kebaikan Tuhan terlalu banyak lagu itu kan, yang Tuhan telah beri. Nah terlalu banyak Tuhan beri dalam hidup kita ini. Kita bisa makan setiap hari, kita bisa tidur enak, sementara orang di luar sana gak bisa tidur enak. Kayak pejabat, kayak bisnismen, kadang mereka yang dipikir banyak. Kita yang anak-anak Tuhan masih bisa tidur pules, itu bersyukur. Amin. Bisa diberi kesehatan, bersyukur saudara. Sehat itu mahal. Ya, itu yang diberikan Tuhan. Sehat itu mahal, diberikan untuk kita. Nah, kemudian saudara, kalau saudara ingin mengalami mukjizat, saudara harus mau diproses. Ya wis dipenek-penek saudara. Kadang di ekonomi yang sangat sulit, saudara harus belajar bijak, belajar berhikmat, mengatur keuangan saudara. Jangan ikut sosialita. Hari ini ibu-ibu sosialita, kalau mengikuti itu, bagi yang saudara ngikuti sosialita, ya puyeng sendiri. Kalau kita lebih baik hidup di komunitas
rohani. Meskipun di luar sana ngomong awakmu ini kok sok rohani, ya lebih baik daripada kita rohana menurut saya. Iya enggak? Nah, rohana sakit semua saudara. Saudara akan sakit semua kalau rohana. Kalau Anda datang ibadah, ya saudara harus fokus nyembah, fokus mendengarkan firman. Jangan tidur. Kalau tidur di rumah aja. Nah, saudara, kemudian saya kembali mengingatkan saudara, untuk Anda terus setia, saudara harus juga hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan saudara, Tuhan gak mau saudara jangan buru-buru menuntut doa-doa saudara untuk dijawab. Saudara cek kewajiban saudara untuk Tuhan itu sudah dilakukan belum? Kalau sudah dilakukan tapi belum diberi, ya tunggu waktunya Tuhan. Kadang kita ini, saudara dan saya, kadang maunya instan. Instan itu enak ya saudara ya. Ada butuh berkat, mau beli apa ada, mau beli ini bisa, enak. Kalau saudara hidupnya enak-enak, saya yakin orang yang hidupnya enak, gak pernah hidup dalam proses Tuhan, gak akan rendah hati. Orang yang diproses Tuhan baru bisa rendah hati, yang mengalami proses Tuhan. Ya enggak saudara? Pernah diproses Tuhan di tempat ini saudara? Pernah? Oh, gak ada yang diproses, luar biasa. Proses Tuhan tuh enak saudara, enak dipenak-penak. Habis gitu keluar, wow keren rasanya. Ya seperti tadi yang saya saksikan, nangis, megap-megap, delosor untuk anaknya. Akhirnya sudah tidak kuat, ya sudah Tuhan berserah, tak serahkan dalam tangan. Akhirnya Tuhan turun tangan. Kalau kita berserah itu, ya udah taruh, tidak usah dipikir. Mbok pikir malah ngeluh. Ya kadang ada sih orang kalau kita misalkan sharing dengan kita, ya udah kita doakan bla bla bla, sudah berserah total. Tapi kadang kan ya masih ada yang intinya nggak bisa dikasih tahu untuk berserah, masih ngelawan aja istilahnya. Nah itu kalau semakin saudara melawan kehendak Tuhan, berarti saudara tidak percaya sama yang akan Tuhan lakukan untuk saudara. Tuhan tuh punya rencana atas setiap kita, dan rencana Tuhan tuh pasti indah saudara. Tidak ada yang tidak baik, itu tidak ada. Tapi kalau saudara ngalami yang indah-indah tok, saudara akan sombong. Ya, sama seperti tadi loh saudara, anak saudara minta iPhone, ada syaratnya. Nah, kalau saudara minta sesuatu sama Tuhan, ya tentu ada syaratnya. Percaya, taat, setia, itu sudah kuncinya. Percaya, taat, setia, ya kuncinya yaitu bangun hubungan intim. Saat teduh mulai diperbarui terus dari hari ke hari. Gak apa-apa saudara, kalau mau belajar saat teduh itu kadang abot, lawan aja dari pendek dulu, doa yang sebentar. Nanti makin hari makin bertambah, makin waktunya makin bisa ngalami Tuhan. Untuk jadi kepercayaan Tuhan tuh butuh waktu saudara. Saudara mau dipakai Tuhan, saudara masih punya dosa, ya bereskan. Kalau saudara jadi suami atau jadi istri, banyak kan di luar sana selingkuh sudah, ini sudah bukan rahasia umum. Ya saudara minta ampun sama Tuhan, perbaiki. Kalau saudara mau diperbaiki, Tuhan akan perbaiki. Tapi kalau saudara terus mau hidup dalam dosa, ya itu pilihan. Pilihan saudara, hidup dalam dosa itu menurut saya pilihan. Kita hidup di akhir zaman ini, Tuhan mau kita itu tenggelam dalam roh. Tidak biasa-biasa hidup kita. Hidup kita itu harus berbeda. Ikut Yesus itu kalau belum gila, belum gendeng, belum ikut Yesus.
Kalau ada teman saudara yang bilang, iku gendeng iku, Kesia iku bendino, sing diomongno Tuhan, ya memang itu kesaksian. Hidup kita memang itu. Ya kita tidak pungkirilah, kalau mau hidup keduniawian itu tetap ada kalau kita hidup di dunia. Tapi paling enggak itu kita harus jadi yang berbeda di antara saudara-saudara kita. Dan kita juga jangan menghakimi saudara-saudara kita yang belum dalam Tuhan. Itu tugas kita, penuhi kursi ini dengan jiwa-jiwa baru. Ya, dengan jiwa-jiwa baru, saudara, itu perintah menjala manusia, itu perintah saudara. Jadi saudara jangan mikirkan diri saudara sendiri. Ya wes, sing penting aku nang gereja, sing penting aku ke persekutuan. Temanmu salah, kamu saudara biarkan. Temanmu ndak ibadah, saudara biarkan. Itu salah saudara. Ajak sharing-sharing, menyampaikan kesaksian kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis loh saudara. Dari masa saudara anak-anak sampai saudara jadi mama, jadi papa, sampai saudara jadi kakek nenek. Jadi kakek nenek pun tetap kita harus jadi berkat untuk anak cucu, untuk sesama. Kembali saya sampaikan juga, kita harus mempunyai hati yang mau dibentuk. Kalau mau tidak mau dibentuk, angel wis angel kata dunia ya. Bahasanya bahasa gaul sekarang, angel wis angel. Ya ndak adik-adik, angel wis bahasa apa itu? Bahasa gaul ya. Sotoy gitu ya, sok tahu gitu ya. Ya memang kita harus, bukan sok tahu, harus tahu firman. Kalau ndak baca firman ya nggak tahu. Upah di surga itu bukan diberikan untuk orang yang sempurna, tetapi untuk orang-orang yang setia, yang tidak melihat tapi percaya. Saudara mau, meskipun saudara belum melihat, doa-doa saudara belum dijawab, saudara harus tetap percaya. Gak usah beralasan, wes doaku belum dijawab, tak mandek. Ya mandek ya sudah, ya Tuhan yang mandek bekerja untuk hidup saudara. Terus untuk saudara kalau mau setia itu juga mahal, harus pikul salib. Pikul salib itu enak nggak saudara? Setiap hari kita harus pikul salib melawan daging ini. Daging ini wabot saudara. Maunya yang enak-enak, makan enak, tidur enak, duitnya akeh, itu duniawi. Ya enggak? Nah itu duniawi, makanya daging ini harus dipaksa saudara. Di doa-doa saudara, kalau saya boleh sarankan, paksa dagingku Tuhan untuk menyenangkanmu. Hidup kita ini selalu untuk menyenangkan Tuhan saudara. Jangan untuk menyenangkan manusia, jangan takut sama manusia, takutlah sama Tuhan. Kita lanjut ya saudara, sedikit lagi ya. Jadilah pelayan yang baik, bukan pelayan upahan. Kalau Anda sayang Tuhan Yesus, jadilah pelayan yang setia, yang melayani dengan hati. Seperti adik-adik di tempat ini, tamborin ya, tamborin ya namanya. Melayani juga dengan hati yang penuh sukacita. Kalau menari ya nari sukacita dalam Tuhan, bukan untuk show tentunya. Kalau untuk show nggak dapat upah. Siapapun yang berdiri di tempat ini, yang untuk show nggak dapat upah. Nah, saudara, saya pesan saya, saudara itu harus terus melakukan apa tadi saudara yang terpenting, menjala manusia. Menjala manusia, saudara harus juga saudara itu jangan in aja. In itu bicara keluarga saudara, diri saudara. Harus out. Saudara harus mendoakan teman-teman saudara
mendoakan orang-orang di luar sana, mendoakan bangsa negara ini, mendoakan kota saudara. Itu berarti saudara melakukan pelayanan in dan out ya saudara. Jangan in aja, kalau in aja ya seputar ini aja saudara. Apa yang Bapak Gembala di tempat ini sampaikan, saudara harus lakukan, harus sepikir, sevisi, sehati, supaya visi Tuhan terjadi di tempat ini. Kalau saudara sudah nggak sevisi, nggak bisa saudara. Ya, kembali saya sampai jam berapa ya Bu Lina? Boleh sedikit lagi. Nanti tidur semua jam 10 ya. Nah, untuk menjadi orang yang taat setia itu memang tidak mudah saudara. Ayo saudara dan saya sama-sama belajar. Saya juga belajar, saudara juga belajar. Kalau saudara misalkan di dalam kesesaan saudara sudah intinya sudah tidak kuat, saudara punya gembala di tempat ini, saudara bisa minta waktu, minta didoakan saudara, supaya saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan saudara menceng kalau sudah tidak kuat. Waduh, jadi penceng nanti saudara. Ya, kalau jadi penceng malah jadinya tidak bagus saudara. Kita harus hidup sesuai yang Tuhan mau. Kita dicetak Tuhan tuh jadi seperti yang Tuhan mau. Tentunya yang seperti Tuhan mau tuh pasti baik, pasti indah. Tidak ada rencana Tuhan tuh yang tidak indah saudara. Tuhan tidak cari orang yang sempurna. Mari saudara dan saya yang tidak sempurna ini belajar menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Kesempurnaan itu memang hanya Tuhan. Dan tidak ada di antara kita yang sempurna. Kita ini orang berdosa, tapi kita setiap hari minta ampun atas dosa-dosa kita. Pasti Tuhan dengar dan Tuhan pasti jagai saudara. Kalau saudara terus taat, terus setia, pikul salib. Kalau ada Tuhan dalam hidup saudara, pasti hidup saudara itu tidak akan diporak-porandakan saudara. Tuhan tuh selalu kalau proses saudara dan saya mengambil bagian yang saudara berhalakan. Anda yang mengalami proses Tuhan coba cek. Anda diproses di bagian apa? Kalau Anda suka mamon, Anda diproses di keuangan saudara. Kalau saudara memberhalakan anak saudara, saudara pasti diproses lewat anak saudara. Saudara memberhalakan suami istri, makanya kita nggak boleh memberhalakan siapapun. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Tuhan itu pencemburu saudara. Nah makanya kita harus fokus sama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lagi ya.
Tuhan di sepanjang hidup saudara. Kalau saudara terus mau bergantung bagi saudara, percayalah Allah kita adalah Allah yang setia. Penyertaan-Mu Tuhan selalu ada untuk Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Berkati Tuhan, biarlah persekutuan AOJ ini menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa baru akan datang di tempat ini haus dan lapar mencari wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami Tuhan menjadi penjala manusia Tuhan. Pakai Tuhan, gerakkan setiap kami, jamah setiap kami untuk menjadi berkat penjala manusia Tuhan. Kami tidak mau diam Tuhan, kami mau terus berjalan, melangkah Tuhan, melangkah dalam roh, tenggelam dalam roh Tuhan. Kami nggak mau Tuhan suam-suam kuku, kami mau terus Tuhan, terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kedahsyatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Pelayan-pelayanmu di tempat ini adalah pelayan yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah jemaat ini di tempat ini Tuhan terus kuat di dalam Engkau. Melangkah di dalam rencanamu Tuhan. Bersamamu Tuhan, jemaatmu di tempat ini akan aman Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Urapi setiap kami di tempat ini Tuhan dengan urapan yang baru. Terlebih untuk hamba-Mu Pastor Winoto dan Ibu, urapi terus Tuhan dengan urapan yang baru, dengan hikmat yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Ibu Gesia untuk firman-Nya yang sungguh menguatkan, bahkan mengingatkan setiap kita untuk tetap percaya, untuk tetap taat, bahkan sampai setia sampai garis akhir, setia sampai mati. Tadi firman-Nya ya. Puji nama Tuhan. Oke, pengumuman kita akan ibadah kembali di Kamis depan di tanggal 23 Juli ya, Kamis depan ada pujian penyembahan. Mari kita siapkan di dalam pujian penyembahan. Mari kita satukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Sentuh hatinya Tuhan. Saya sedikit sharing. Saya punya ini ya, anjing ya, dimana anjing saya itu terus minta gitu ya, waktu saya sedang makan gitu ya, minta. Kadang itu nggak mau lihat gitu ya. Tapi pada saat dia menjilati tangan saya, jilatin kaki saya, terkadang itu yang saya kasih itu justru daging, justru ayamnya atau dagingnya gitu ya. Dan itu bukan saya yang makan, tak kasih gitu. Ini anak-anak saya juga tahu gitu ya. Tapi Tuhan itu selalu berbicara gitu. Nah, lihat, kamu terhadap anjingmu aja seperti itu, lauknya yang enak, daging aja bu kasih malah kamu nggak makan dagingnya. Apalagi aku. Pada saat engkau sedang menyembah, pada saat engkau berseru, pada saat engkau menyentuh hatiku tuh udah kuat. Tanganku selalu terulur padamu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan remehkan untuk ujian penyembahan. Amin. Ujian penyembahan itu pun bisa menyentuh hati Tuhan. Amin Bapak Ibu semua. Mari jangan lewatkan. Seperti Ibu Gesia tadi katakan, untuk kita ini menjadi penjala manusia. Nanti Kamis depan undang, ajak teman-teman atau saudara atau tetangga untuk memuji menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, pengumuman berikutnya tetap ada doa pagi. Setiap hari kita berdoa buat kota dan bangsa kita. Setiap jam 5 pagi kita mengikuti streaming bersama AOC Pusat di YouTube AOC Media ya. Jika Bapak Ibu nggak bisa ikut di lewat YouTube, bisa berdoa, angkat doa buat bangsa kita ya Bapak Ibu. Lalu pengumuman berikutnya lagi di mana kita di sini ada penjualan profetik, mungkin Bapak Ibu bisa Lani ya, saudari kita Lani, di situ ada profetik ya, barang-barang profetik. Oke, ntar kita akan memberikan persembahan kita. Tuhan, kami mengucapkan syukur, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan.
Terima kasih buat cinta-Mu ya Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus Tuhan membawa setiap kami. Terus Tuhan berjalan bersama-Mu. Jamin hidup setiap kami ya Tuhan. Jamin kami Tuhan. Biar kami semua tetap percaya, taat, bahkan setia sampai mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang memberikan perpuluhan. Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami tahu Tuhan, yang Engkau lihat bukan seberapa besar atau kecilnya apa yang kami tabur, tapi Engkau melihat ketaatan setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari sampaikan Tuhan berapa kami harus memberi. Kami tahu Tuhan bahwa semua yang kami punya, kami miliki, bahwa sesungguhnya itu adalah dari-Mu Tuhan. Semuanya dari-Mu. Terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berkata, amin. Aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu, mari arahkan tanganmu pada persembahan. Bapa di surga, ini persembahan anak-anak-Mu, korban yang anak-Mu lepaskan Tuhan, juga perpuluhan dari anak-anak-Mu. Kau bukakan tiap-tiap langit-Mu, curahkan berkat-Mu melimpah ya Tuhan. Memberkati setiap apapun yang anak-anak-Mu sudah lakukan dan lepaskan di dalam ketaatan mereka. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang melipat kali gandakan semuanya. Kau memberkati anak-anak-Mu penuh ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucapkan syukur. Sebentar kami akan pulang ya Bapakku. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus yang dimeteraikan oleh Roh Kudusnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, dan di dalam segala apa yang Bapak Ibu kerjakan, rumah tangga Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu, studi, keamanan, kebahagiaan, kesehatan, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terimaan Bapak Ibu, tangkapan, bawa pulang, dan jadi berkat dimanapun Tuhan utus engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan dalam Praise and Worship.